Sebenarnya, semenjak kekuatan haki muncul di cerita One Piece, konsep kekuatan buah iblis, terutama tipe Logia, udah kagak relevan lagi. Lu sendiri pasti inget kan segimana overpowerednya buah Logia dulu. Kalau sekarang ya tinggal ngitemin anggota badan, langsung kelar masalah. Yang punya potensi kekuatan paling tinggi buat nangkal haki, palingan buah Zoan atau buah Paramecia yang udah dikenalin konsep Awaken-nya, dan beberapa buah iblis yang bakal gue sebutin di sini. Nomor 1, Horo-Horonomi, pengguna Perona. Kebanyakan orang ngiranya tuh kekuatan nih buah cuma bisa dipakai buat bikin orang lain ngerasa putus asa dengan pakai jurus negatif hollow. Padahal buah iblis horo-horo inti kekuatannya bukan di situ, melainkan penggunanya bisa secara bebas ngendalin hantu ciptaannya plus jiwa dirinya sendiri. Mau dipakai buat CCTV bisa, mau dipakai ngeledakin musuhnya juga bisa. Terus yang jauh lebih praktis kegunaannya pas dipakai buat ngeluarin jiwa lu sendiri dari jasad lu. Selama jasad lu diumpetin terus kagak ada yang lukain, lu bisa secara bebas kesana kemari dalam bentuk arwah tanpa takut diserang musuh. Nomor 2, Ope-Ope Nomi, pengguna Trafalgar di Waterloo. Punya julukan sebagai The Ultimate Devil Fruit. Lapisan Bususuku haki sekeras si Vergo aja, sekalinya masuk ke ruang lingkup atau gelembung buah OP-OP, tubuhnya bisa dipotong-potong secara gampang banget. Ya, satu-satunya orang yang kebal dari jurus ini palingan si Buggy doang. Tapi biarpun gitu, masih banyak teknik OP-OP yang bisa Silau pakai. Nukar jiwa seseorang lah, ngetransplantasiin anggota badan ke badan lain lah, sampai yang jadi rebutan semua orang, yaitu kemampuan buat bikin seseorang punya kehidupan abadi. Nomor 3, Mero-Meronomi, pengguna buah Hancock. Kekuatan terbesar dari buah Mero-Mero yang udah dikasih lihat si Hancock, salah satunya adalah kemampuan ngerubah badan seseorang jadi batu dengan perantara rasa cinta atau nafsu yang si target punya, atau dengan kata lain lewat pikiran mesum mereka. Yang kebal sama kemampuannya rata-rata orang yang punya tekad kuat doang, macam si Smoker sampai si Mihawk, orang polos macam si Luffy, dan orang yang nyakitin dirinya sendiri kayak si Momonga waktu ngehindarin efek buah Mero-Mero. Sekalipun sekujur badan lu dilapisin haki, selama lu masih punya nafsu dan pikiran cabul mulu, lo bakal tetap jadi batu. Mero-Mero-Mero. Nomor 4, Hobi-Hobi Nomi, pengguna Sugar. Buah iblis yang terbilang punya kekuatan yang lumayan overpowered. Selain bisa ngerubah wujud targetnya jadi mainan, kekuatan buah ini juga bisa ngebengkokin realita, di mana ingatan orang-orang tentang si target tadi bakal dihapus sepenuhnya, dan kagak bakal ada satupun orang yang nyariin atau inget sama mereka. Selama si pengguna bisa nyentuh si target, sekalipun dilapisin haki, mereka bakal tetap jadi mainan. Nomor 5, Bari-Bari Nomi, pengguna Bartolomeo.
Punya kekuatan defensif yang susah banget ditembus, bahkan ngedeketin level tak tertembus. Pukulan Raja Elisabelo kagak mempan, serangan kecepatan si Hakuba kagak bisa nembus juga. Selama si Bartolomeo-nya kagak diserang secara langsung, barir miliknya juga kagak bakal hilang. Selain bisa dipakai secara defensif, kekuatan barir dari tubuh juga bisa dipakai buat serangan ofensif. Dengan ngerubah bentuk barirnya sedemikian rupa, jadi bentuk senjata macem-macem. Nomor 6, buah iblis tanpa nama, pengguna Jewelry Bonnie. Sejauh ini, nama buah iblisnya sendiri belum dikasih tahu apaan, tapi kemampuannya sebagian besar udah. Yang paling kelihatan tuh nambah umur suatu keberadaan sampai jadi tua dan ngurangin umur suatu keberadaan sampai jadi muda lagi. Kekuatan ini kagak terbatas cuma bisa dipakai ke manusia doang. Bahkan hewan pun bisa si Bonnie mainin umurnya, dan mungkin secara gak langsung bisa bikin dirinya sendiri abadi selama kekuatan buah miliknya aktif. Nomor 7, Jushi Yoshinomi, pengguna Fujitora. Kelemahan dari ini buah cuma terletak di pemakainya doang. Selama si pemakai diganggu atau dalam kasus ini secara konstan diserang mulu, kekuatan gravitasinya juga bisa keganggu. Contohnya, pas si Fujitora ngejebak si Zoro pakai kekuatan gravitasinya, si Zoro bisa lepas setelah nyoba nyerang si Fujitora pakai tebasan pedangnya. Di samping kelemahan itu, kemampuan manipulasi gravitasi si Fujitora kagak bisa dihindarin kalau seandainya diarahin ke target yang doi pengen. Nomor 8, Toki Toki no Mi, Kozuki Toki. Momonosuke-sama! Yokuzo gomushi de! Hyuri-sama! Toki-sama! Sampai sekarang, atau seenggaknya di waktu gue bikin video, kekuatan buah Toki-Toki belum sepenuhnya dikasih lihat. Selain kemampuan buat ngirim suatu makhluk atau objek ke masa depan, si pengguna juga bisa nentuin waktu di masa depannya secara spesifik. Tapi Toki-Toki no Mi ini udah dikonfirmasi, kagak bisa dipakai buat ngirim pengguna atau objek ke masa lalu. Buktinya ya si Kozuki Toki itu manusia dari zaman 830 tahun lalu. Seandainya bisa dipakai buat balik, doi kagak bakal mungkin punya perbedaan waktu sampai 8 abad. Nomor 9, Nikyu Nikyu no Mi, pengguna Bartolomeo Kuma. Bisa mantulin segala macam konsep yang ada, termasuk udara, laser, tebasan, bahkan sampai konsep abstrak macam rasa sakit bisa si Kuma keluarin dari tubuh seseorang. Selain itu, kemampuannya juga bisa dipakai buat nyerang. Demonstrasinya ada pas si Kuma madetin udara, yang kemudian doi ledakin buat ngebom Little Ors dulu. Sayangnya, si Kuma sekarang udah sepenuhnya berubah jadi robot, dan kagak punya ingetan atau kepribadian lagi kayak dulu. Terus jadi budaknya Tenryubito. Nah, sebelum masuk nomor 10, di sini gue bakal ngasih tahu lo beberapa DF lain yang kebal sama Haki sebagai honorable mention. So, ini dia diantaranya. Yang pertama ada Ito Itonomi, pengguna Don Quixote do Flamingo. Waktu si Mingo ngeluarin kemampuan atau jurus kandang burungnya, kekuatan Fujitora yang selevel Admiral Angkatan Laut aja cuma bisa pasrah. Kalau seandainya benang si Mingo bisa dipotong pakai Haki, mungkin si Fujitora udah lakuin. Apalagi di situ kan banyak warga sipil yang kejebak juga.
Selanjutnya ada Kage Nomi, pengguna Gekko Moria. Bikin penggunanya jadi penguasa bayangan. Bisa nyuri bayangan dari sebuah makhluk dan pindahin bayangan tersebut ke makhluk lain. Makhluk hidup ataupun mati, yang kemudian terciptalah keberadaan semacam zombie. Bisa ngerubah bentuk sebuah objek lewat bayangannya, nyiptain senjata make bayangannya, sampai ngedoping kekuatan dirinya plus orang lain make bayangannya. Yang jadi kelemahan cuma penggunanya doang, yang kemakan sama ego sendiri, sampai kemudian kalah mulu. Terus ada Mira Nomi, pengguna Charlotte Brule. Bisa nyiptain sebuah dimensi sendiri bernama Mirror World. Terus ngerefleksiin bayangan seseorang beserta kekuatannya. Sekalipun itu kekuatan buah iblis juga, yang kemudian bisa dipakai buat ngehambat si target. Berikutnya ada Nomi, pengguna Foxy. Buah iblis dengan kemampuan ngeperlambat laju suatu objek. Selama si target kagak ngehindar dari beam yang si penggunanya keluarin, tuh target kagak bisa apa-apa, kecuali beam tersebut dipantulin pakai cermin. Dan satu lagi ada Kobu Nomi, pengguna Belobeti. Punya kemampuan nambah semangat bertarung plus ngedoping kekuatan si targetnya. Cuma lewat kata-kata si pengguna doang. Efeknya emang kagak seberapa kalau yang jadi target cuma manusia biasa. Tapi lain ceritanya kalau kekuatan nih buah diarahin buat orang yang dari sananya udah kuat. Nomor 10, Yomi Nomi, pengguna Brock. Jujur sih, dari semua kru topi jerami, cuma si Brock doang yang jadi favorit gua. Respect gua makin nambah setelah si Brock jadi MVP waktu di Whole Cake Island. Nah, buah Yomi yang doi makan, selain ngasih kesempatan hidup kedua buat si Brock, jiwanya juga bisa dikendaliin secara sesuka hati. Bahkan bisa dipakai buat ngedominasi jiwa makhluk lain. Yang si Brock kasih lihat pas ngelawan tentara jiwanya si Big Mom. Bisa ngelakuin astral projection lah, ngerekonstruksi ulang tulangnya yang udah hancur. Terus ada kemungkinan gede kekuatan buah Yomi ini yang jadi salah satu kelemahan dari buah iblis pengendali jiwa lain. Oke, segitu aja buat hari ini. Di dalam nih daftar emang kagak gua sebutin semua buah iblis apa aja yang kebal sama haki juga. Berhubung banyak banget data buah yang belum lengkap. Terus videonya juga nanti jadi lama banget. Pembahasan ini gua bikin cuma bertujuan buat ngasih lu gambaran kasar. Kalau di dunia One Piece ternyata ada DF atau buah iblis yang potensi kekuatannya bisa ngelebihin kekuatan haki. Jadi, 3 kekuatan haki yang ada belum sepenuhnya mutlak jadi kekuatan tertinggi suatu makhluk. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia One Piece. Seandainya lu suka sama pembahasan ini, jangan lupa tinggalin like, terus share juga videonya ke yang lain. Dan buat yang belum subscribe ke Distrik Anime, silakan langsung grepe-grepe aja tombol subsnya. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!